Sekarang kita di PT PITS 15 Februari 2022. Saat tahun 2016 yang lalu ya, 2016 ya, kita ini diberi kewenangan untuk menjadi transporter limbah medis. Jadi hanya mengangkut, kita ambil dari lembaga penghasil limbah, kita kerjasama dengan Wastek, dibuang ke Wastek, dihancurkan di Wastek. Wastek itu institusi penghasil ini, satu lembaga swasta yang domain tugasnya itu menghancurkan limbah medis B3 ya. Nah, kita kerjasama dengan Wastek di Cilegon. Jadi PT PITS ini selain diberi tugas untuk pengelolaan air minum, juga diberi tugas untuk menjadi transporter limbah medis B3. Tujuannya pada saat itu yang diamanahkan kepada kita waktu itu masih bukan Airin, agar PT PITS ini betul-betul membuat wilayah Tangsel ini clean dari limbah medis, karena ini berbahaya. Itu kan kemarin dulu itu ada kasus di Cirebon itu ya. Nah, sampai waktu itu wali kota Kejaksaan ini kota Tangsel jangan sampai seperti Cirebon. Maka kita melakukan usaha. Nah, saat ini sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini kita sudah bekerja sama dengan 300 lebih institusi penghasil limbah, mulai dari puskesmas, RSUD yang baru, terus beberapa RS swasta. Ya, termasuk kita akan kerjasama dengan kita. Nah, Berapa rumah sakit, Pak? 300-an ya, plus minus. Tapi itu bervariatif. Ada rumah sakit swasta ya, contohnya PNC kemarin juga kerjasama dengan kita. Terus yang juga Flex juga itu BDH yang kerjasama juga dengan kita. Terus yang ada di Parung itu yang baru itu juga ada kerjasama dengan kita. Setia Medika, Termasuk Asobirin juga kerjasama dengan kita. Nah, RSUD yang baru tuh ya, yang di mana tuh? Itu juga kerjasama dengan kita. Dan beberapa lembaga penghasil limbah lainnya, misalnya banyak termasuk rumah COVID ya, saat ini juga kerjasama dengan kita. Jadi usaha ini memang sudah dilakukan sejak tahun 2016 dengan sifat transporter tadi. Kita mengangkut, kita bawa ke Cilegon untuk kita musnahkan. nggak dibawa ke sini dulu, Pak ya? Ya, jadi di transit kita enggak di transit, langsung. Jadi kalau alat transportasi kita sudah lengkap, sudah penuh, ya langsung dibawa. Tidak pernah delay. Alat transportasi sudah berapa unit sih, Pak? Kita baru satu ya, baru satu. Karena setiap bulan itu tidak lebih dari 9.000 kilo, berarti 9.000 kilo itu kalau ditonasi 9, hampir 1 ton kurang ya. Oh, 1 bulan itu ya Pak? 1 bulan limbahnya sekitar 9.000 kilo ya, yang kita buang ke Wastek. Nah, alhamdulillah ini Unitnya jenis apa, Pak? Unitnya jenis apa? Unit apa? Mobilnya? Truk yang engkel. Box ya? Box. Bukan box, memang desainnya itu harus khusus ya. Harus khusus, jadi kalau box bukan box terbuka ya. Iya. Dan box itu juga ini desainnya kita buat khusus ya. Khususnya seperti apa, Pak? Khususnya harus memenuhi persyaratan karena ini mengangkut
bahan limbah medis. Ya. Dan itu izinnya pun sangat ribet kita. Kemudian Itu SGU-nya udah ya kok? Udah ya Pak? sudah, kita sudah lengkap semua dan perizinannya juga sudah lengkap ya. Sekarang sudah berjalan, mudah-mudahan tahun depan ini atau tahun 2022 ini targetnya kita naikkan tidak lagi 9.000 gitu ya, menjadi 10.000. Berapa Pak? 10.000 per. Jadi diambilnya berapa hari sekali tuh Pak? Kalau ke Wastek 3 hari. 3 hari sekali bermuter ya Pak? Ya, Pak, untuk tenaga ahlinya sendiri ada berapa Pak? tenaga kita di divisi pengelolaan sampah ini ada kepala divisi, asistennya ada 3 orang, dengan administrasi 1 orang. Kalau tenaga ahlinya sendiri Pak? Tidak perlu tenaga ahli. Oh, karena sifatnya Iya, transport. karena kita hanya sifatnya transporter ya. Hanya sopir sama kereta aja ya Pak? Ya, supir dan pengumpul itu aja, pengumpul ya connect lah boleh dikatakan. Pak, jadi timnya itu keliling, terus mereka ngirim ke Cirebon dalam 3 hari sekali. Nah, Sebelum 3 hari itu berarti transit di mana dulu Pak? jadi kan gini, di contoh di puskesmas atau di rumah sakit, dia sudah punya kayak body bag gitu ya, body bag khusus ya. Yang kuning kayak plastik gitu ya? Itu khusus untuk limbah medis itu. Itu dia di packaging di situ, ditaruh di tempat mereka. Nah, kita ngambil. Dilempar-lempar ke box itu ya? Ya enggak, kalau dilempar kita khawatir ya, kita beresin juga ya, karena plastik itu cukup kuat ya, dan tingkat kebocorannya sudah dikatakan zero itu ya. Iya, benar. Ya, zero. Kalau terjadi aura-auran di dalam mobil box tersebut Pak? Kan udah di packaging. Ya, terus dilemparnya sampai Diangkut. sobek gitu Pak. Enggak kayak beras lempar gitu. Iya. Enggak dong. Nggak boleh ya? Tapi kalau terjadi Pak? Kalau terjadi kesalahan kita, bisa pecat orang. Oh, jangan. Pecat. Dia punya gambarnya Pak. Jangan Pak, jangan dipecat Pak. Jangan Pak. Orang kecil Pak. Cuma kasih tahu doang. Nah, kalau ada kayak gitu, saya pecat ya. Pak, tapi ada rencana penambahan ini? Kalau dari kerjasamanya memang ada peningkatan. Pertama kita buka usaha ini hanya beberapa rumah sakit ya, hanya sekitar 3 rumah sakit, termasuk tahun kedua, ketiga kita kerjasama ikut tender dengan Pertamina, rumah sakit Pertamina tuh. Itu keren kan, menang kita. Nah, cuman kemarin pesaing kita dengan main dari hulu sampai hilir, karena harganya banting kita kalah. Nah, sampai dengan saat ini ya perkembangannya alhamdulillah ya, kita sudah 300-an lah lembaga penghasil limbah ini sudah kerjasama dengan kita. Tinggal kita harap yang lainnya, misalnya EK umumnya, karena di situ sudah masuk ke usaha yang lain yang dia lebih murah dibandingkan kita. Ya. Cuman kita nggak tahu mereka usaha lebih murah itu apakah betul-betul dibakar semua atau dipilah. Karena ini sampah limbah medis itu, sampahnya aja itu bernilai. Nah kalau kami semua kita angkut, kita dimilah, kita musnahkan. Oh, itu ada perbedaan harga Pak, dengan kayak pasti hasil tes yang punya pemerintah sama yang swasta? Oh enggak, kalau harusnya harus di treatment sama. Oleh tendernya sama ya? Sama. Tapi Pak, maaf, kenapa Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Kesehatan tuh tidak pernah menyampaikan itu PT PITS gitu yang mengambil limbah medisnya gitu? Jadi dengan Dinas Kesehatan, Labkesda dan sebagainya sudah oleh kita, termasuk puskesmas ya. Cuman ada rumah sakit yang RSUD kita belum, karena kita kalah tender kemarin. Oh. Kita tender kelasnya itu diperlukan kelas kecil,
Nah, sedangkan PT PIT ini menengah ke atas. Jadi dari segi persyaratan Pak, itu teman-teman ya tadi di bawah Pak, kesian Pak. persyaratan tendernya juga kita sudah jujur, ya. Tapi yang lain sudah. Terus ada klinik-klinik juga kerjasama dengan kita. Pengambilannya berapa hari sekali Pak dengan hanya satu unit mobil tersebut Pak? Ya kita kumpulkan dulu di mereka itu sudah misalnya sudah cukup ya kita ambil. Satu mobil box itu sekira 1.500 kilo Pak ya? Satu ton Penuhnya? masuk, satu ton masuk. 1 ton ya? Oh gitu. Siap. Kita sebelum 1 ton kalau sudah 3 Nah. hari kita langsung dikirim. Pak, untuk menunjang kesehatan tenaga tersebut Pak, yang tiap hari berkutat apalagi di masa COVID meningkat ini, nanti apa yang diberikan oleh perusahaan tuh? Jadi pertama dari segi uniform ya kita siapkan juga itu masker, terus ada sarung tangan ya, terus baju ya, itu khusus untuk mereka. Terus juga dari segi untuk menambah daya tahan tubuh ya kita kasih energi, kasih vitamin yang lebih. Beda dengan buru-buru kasar lainnya Pak ya, untuk fasilitas Kita punya guru kasar gaji gitu ya, maaf. Dengan kerjanya seperti itu, jadi otomatis benar lebih tinggi Pak ya. ya harus ada privilege lah dari mereka, harus ada perbedaan karena mereka juga ada yang punya risiko cukup tinggi. Dari Oh iya, kalau untuk izin kan izin untuk trayeknya itu dari Kementerian Perhubungan. Terus untuk izin-izin yang lain dari Kementerian Kesehatan dan LH itu sudah kita penuhi. Dan dari segi administrasi perizinan tahun 2017 sudah clear semua. 2017 jelas. Kalau langsung PTPT tangan ketiga langsung Pak ya? Langsung. Tidak melalui dinas kesehatan ya Pak? Itu dinas kesehatan menjadi mitra kita dalam kerjasama. Oh, tidak sama. Ya, mitra kerjasama karena dia dinas yang menghasilkan limbah ya, puskesmas dan sebagainya, kita yang ambil limbahnya. Nah, sesuai dengan amanahnya pemegang saham, pokoknya Tangsel harus clear, terutama lembaga-lembaga yang di bawah pemerintah daerah.